Oke, teman-teman, kita di sini bakal main full code medical simulation. Jadi nanti kita akan berperan sebagai dokter, habis itu kita akan nanganin suatu kasus ya. Nah, video ini kita bikin bukan buat supaya teman-teman bisa self diagnose atau apa, tapi kita bikin supaya ini bisa jadi konten edukasi pertama. Yang kedua, ini bisa jadi konten ya entertain ya, bisa buat mungkin menghibur, mungkin. Oke, kita random case-nya. Kita akan dapat kasus apa? MS, call to bring the baby over from best office, failure to gain weight, 4 minggu usianya, oke. Full term, tidak masalah medis, stabil, slightly tachycardia, tapi semuanya stabil ya, oke. Oke, ya ini riwayat penyakitnya, 4 bulan, oke. Jadi keluhannya sulit buat nambah berat badan, dan juga muntah. At his 2-week visit. Patient beratnya 4,4 pas lahir, pas 2 minggu itu 4,4, sekarang di minggu keempat 4,42. Nah, berarti dalam 2 minggu cuma naik 0,02 kg atau 20 gram. Itu nggak normal ya, karena harusnya per hari bayi usia segini naiknya bisa sampai 30 gram ya per hari. Nah, ini 2 minggu cuma 20 gram. Oke, ibunya melaporkan pasiennya good eater, tapi has been throwing up after feed. Jadi muntah setelah makan, particularly in the last week. She described the vomiting as forceful, not like typical spit up. Vomiting is non-bloody, non-bilious ya. Jadi muntahnya tidak berdarah dan juga tidak hijau ya, tidak mengandung, tidak bilious, non-bilious, tidak hijau. Patient is exclusive breakfast ya, jadi hanya minum ASI, konsumsinya 4 oz, nggak tahu berapa mili nih 4 osnya, tiap 4 sampai 5 jam. Oke, both of variant vomiting and diarrhea earlier this week, but the symptoms subside after 2 sampai 3 hari. Oke, ibunya khawatir ada GERD, and she wants to avoid this at all cost. Oke, ini riwayatnya, ya ada riwayat GERD juga pada saudara-saudaranya ya. Oke, bisa kita pikirkan kalau mual, mungkin GERD mungkin. Ya, kalau umur segini, ya sphincternya kan nggak terlalu kuat ya, jadi mungkin pasiennya GERD sangat-sangat mungkin. Tapi harusnya nggak segini parah dong, masa cuman naik 20 gram ya. Oke, kita coba nanti akan periksa ya, coba kita lihat. Oke, ada weight loss juga, letargi, feeding difficulty. Oke, coba lihat paru jantungnya, tanyakan ada masalah nggak. Saluran intestinal, ya vomiting aja. Genital decrease with diapers, oke. Neurologi bolehlah kita tanya ya. Endokrin, hemato, oke. Nggak ada masalah. Exam ABC ya, selalu kita nilai. ABC normal. Abdomennya coba kita cek. Decrease bowel soft, non distended, no splenomegaly atau massa. Oke. Ini muntah, tapi ya muntah ya. Kalau mual kita nggak bisa tanya ke bayi ya. Ada muntahnya non bloody, tidak berdarah dan juga tidak bilirubin. Ini mungkin ada obstruksi juga bisa kita pikirkan ya. Kalau dia ada non bilious atau muntahnya itu nggak hijau, berarti kita pikirkan mungkin obstruksinya dia di atas duodenum ya, di atas usus. Karena kan bilirubin ini ya, bilious ini dia di duodenum ya, dikeluarkan ke dalam saluran pencernaan. Ya mungkin ada obstruksi di duodenum mungkin. Ada obstruksi di atasnya ya. Bisa di lambungnya ya, atau di atau di esophagus, atresia mungkin. Baru 4 minggu ya. Mungkin bisa kita pikirkan, tapi kalau atresia harusnya dari awal menyusui udah sulit ya. Dari awal saat lahir. Oke. Call to touch ya. Oke. Kita pasang IV, attach monitor. Kayak bayinya kurang minum. Ya, ternyata harus 71 ya. Boleh kita bolus dulu 10 cc per kilogram. Coba gulanya berapa nih? Jangan sampai hipoglikemi ya, karena sulit nyusu, khawatir ada hipoglikemi. Oke, gulanya masih tapi batas bawah ya, boleh kita kasih maintenance sama dextrose juga. Oke. Iya, apalagi yang pengen kita periksa ya. Mungkin bisa kita USG bayinya. Coba USG imaging. Bisa kita abdomen ya, chest x-ray bisa. Cuman kalau bayi kan kita lebih pilih dulu yang non invasif dulu ya. Kalau misalkan ada yang ada masalah, mungkin bisa kita lanjutkan buat USG. Buat buat x-ray. Oke, ada masalah enggak? Thickness transverse pyloric diameter. Oke, ini udah jelas, berarti ada penebalan di bagian pylorus ya. Pylorus itu bagian akhir dari bagian akhir dari lambung ya, gastrik.
Nah, memang pada bayi-bayi usia segini bisa kita temuin ada hypertrophic pylorus gitu ya. Jadi ada sumbatan di bagian bagian pylorus lambungnya, sehingga makanan itu sulit buat lanjut ke dalam usus halus. Nah, ini udah masuk diagnosisnya, udah jelas nih kalau kayak gini ya. Berarti dia sulit makan, berat badannya nggak naik, muntah-muntah ya karena ada obstruksi di bagian pylorusnya. Ya, kita masukkan ini. Diagnosisnya berarti pyloric stenosis. Hypertrophic pyloric stenosis. Oke. Langsung kita konsul ke dokter bedahnya. Oke, like he might need to go to the OR. I recommend fluid resuscitation and correction. Oke. Kita periksa dulu buat sebelum kita mau operasi, kita siapkan dulu pasiennya. Kita periksa buat apa aja ya? Iya, yang standar-standar mungkin bisa kita periksa. Tadi minta elektrolit dokternya. Habis itu koagulasi panel, barangkali ada kelainan-kelainan darah. CBC bisa kita periksakan. Ya, boleh deh. Oke, pasiennya hiponatremia, hipokalemia, tapi nggak terlalu signifikan ya. Oke, klorinnya rendah banget ya. Bikarbonatnya ini udah dibolus sih tadi ya. Mungkin bisa kita konsul juga ke dokter anaknya ya. Arahannya apa? Oke, ya kita udah masukin apa aja tadi? Normal salin ya udah masuk. Sekarang juga on infus. Oke. Ya kalau gitu langsung aja kita minta masukkan ke bagian operasi ya, buat kita kasih ke dokter bedahnya. Oke. Oh, harusnya jangan operating room ya. Harusnya kemana? Kita diskusin coba. Oh, distabilkan dulu. Oke. Ya, kita belajar dari kesalahan ya teman-teman ya. Udah harusnya distabilkan dulu, baru dioperasi. Oke. Nice. Lanjut, kita ke kasus berikutnya. 35 tahun, perempuan, acute headache, headache of migraine, new vision symptom today, no resolve. Oke. Ya, kita anamnesis pasiennya. Di pasien 35 tahun. Keluhannya nyeri, 7 dari 10. Tidak ada nyeri ketika posisinya berubah. Oke. Udah 5 jam yang lalu ada penurunan penglihatan di bagian mata kiri. Dan dia merasa sekarang sudah resolve, sudah beres. Nyerinya menjalar menuju ke leher. Nah, bisa jadi karena ada masalah di sarafnya. Pasien ada riwayat kecelakaan mobil setahun yang lalu, a year ago. Tapi tidak ada trauma akhir-akhir ini. Oke, migraine hemikranial ya, sebelah kepala aja. Strobing and without neck pain or vision symptom. Oke. Dia dari riwayat alkohol juga, mungkin karena alkohol. Ya, bisa kita pikirkan juga ya. Oke, kita periksa dulu. Vision loss, oke. Kita periksa. Neuro change in vision has not. Oke. Kita periksa ABC, selalu kita periksa ya. ABC selalu kita periksa. Kardiovaskular, pulmo, oke, boleh kita periksa. Neuro, jangan lupa kita periksa. Oh my color. Speech normal. Oke, bentar. Ada nyeri kepala, ada masalah di penglihatan juga. Jadi ada masalah ya. Paling bagus sih kita MRI, biar kita tahu ada masalah organik apa enggak. Apalagi 7 dari 10 nih, dia ngerasa sakit banget ya. Jadi dipengaruhi oleh posisi. Ya kalau misalkan, soalnya kita curiga nih, ada keterlibatan nervus 2 kan, karena dia ada masalah penglihatan dan juga ada nyeri di sekitar kepala, ada trigeminalnya juga kena ya. Ya paling bagus sih kita periksa MRI-nya mungkin ya. Oke. Ya boleh kita stabilkan dulu ya. Touch monitor. Kondisinya sih stabil ya, tanda-tanda vitalnya. Oke. Kondisi gini ya kita periksa. Sebenarnya periksa lab. Nggak ada yang terlalu ini ya. Oke, mungkin bisa kita ini aja, kita langsung MRI kepala dan leher. Oke. Acute vertebral artery dissection. Oke, ada diseksi arteri vertebralis dengan moderate persistent flow present. Concurrently perform MRI. Acute right occipital
stroke. Jadi ada artery distraction, lalu ada stroke di bagian daerah oksipital kanan. Oke, ini jadi alasan kenapa terjadi penurunan penglihatan, dan juga oksipital kan bagian buat melihat ya. Oksipital di bagian belakang, kepala bagian belakang untuk melihat. Jadi kalau ada kerusakan mungkin kelainannya pada mata kiri ya, karena ini kan oksipital kanan ya. Make sense dong tadi gejalanya bisa begitu ya. Oke, sekarang moderate persistent flow present. Oke, kita konsul langsung ke neuronya, ke dokter neuro. Nice, I would start heparin to prevent any further thrombotic complication. You can admit the patient and I will manage them from here. Oke, kita kasih heparin ya, heparin bolus. Oke, kita butuh akses vaskular, tadi belum kita pasang ya heparin karena selainnya hanya ada via parenteral ya. Oke, heparin udah, langsung kita oper aja ke ruangan. Tapi diagnosisnya apa? Diagnosisnya berarti tadi ada stroke, juga ada ada diseksi vertebra, arteri vertebralis. Stroke sama vertebralis artery dissection. Oke, kita hands off. Floor ischemic vertebra artery dissection. Oke, sip. Oke, yang kurang apa? Examination. Ada yang lupa, apa yang lupa? Oke, naik exam ya, karena tadi ada keluhan apa namanya? Keluhan leher, muskuloskeletal ya, bisa jadi karena masalah di muskuloskeletal. Oke. Sip. Lanjut terakhir. Random. 40 tahun, wanita. Breast cancer present from her oncologist office. Patient called the office earlier today to report left leg pain and swelling. Doctor asked her to come for evaluation. On exam her leg, her doctor prefer. Oke, jadi pasien mukanya sama kayak tadi ya. Pasiennya kanker payudara ya. Kanker payudara udah metastasis ya. Oke, painful, swollen and discolored left leg. Keluhan utamanya di kaki kirinya ya, ada perubahan warna. Kenapa nih? Oke, terakhir kemoterapi 2 minggu yang lalu. Ada jadwal besok, tapi ya karena leg pain, ada swelling juga kakinya, dokternya minta buat evaluasi ke dokter USG. Oke, on arrival, oncologist office, dokter quickly evaluate the leg. Oke. Vital sign masih dalam batas normal. Waktu lalu, proses last night, trouble sleeping, the pain, discordant significant swelling and darkening. Oke, kita bisa pikirin karena dia kanker ya, mungkin DVT ya. Tadi dokternya juga ada minta buat di ultrasound kan, bisa DVT. Dari riwayat berbaring lama nggak? Duduk lama, berbaring lama ya, mungkin bisa kita pikirin ya. Cuma kan belum ada hasil ya DVT tadi ya. Oke. Dari penyakitnya, breast cancer, hipertensi, renal juga, headache, kemoterapi vitamin. Oke. Ya kita anamnesis dulu. ABC ya, ABC jangan lupa. Very pain ya, lemas ya, mau pingsan nih kayaknya. DP per PT pulse in the left lower extremity. Apa nih? DP per PT pulse. DP per PT pulse. Oh, dorsalis pedis. PT apa PT? Posterior tibialis. Very faint. Oh, jadi pulse di dorsalis pedis, di dorsalis pedis dan juga posterior tibialis ini menurun ya. Oke, yang lain normal. Ini bisa kita pikirkan mungkin DVT atau mungkin juga bisa ada peripheral artery disease ya, masalah-masalah vaskular. Ya, kita tanya, kita periksa pulmonnya boleh. Nah, ada bisa juga selulitis. Pikirkan ya, skinnya coba habisin color. Oke, pasang IV, pasang monitor. Sebenarnya stabil ya, cuma dia demam, bisa jadi ada infeksi juga sini ya. Oke, kita bisa periksa ya, kita minta kita lihat elektrolit ya, elektrolit, kreatinin juga bisa di sini. Periksa CBC ada infeksi apa enggak. Habis itu kita ini metastasisnya kemana ya, metastasisnya? Onkologis. Ya, periksa LFT. Kalau payudara paling banyak ke tulang ya. Ada nyeri-nyeri ini enggak, muskuloskeletal kita periksa juga nih. Harusnya muskuloskeletal. Dia main left. Oh, ini fotonya nih. Oke, ini penting ya. Tapi paling penting sebenarnya kita USG ya, ultrasound. Ini ekstremitas kiri. Kita periksa. Oke, kreatinnya tinggi ya, tadi katanya juga
Katanya juga ada gagal ginjal. Oke, nggak ada peningkatan white blood cell. Leftnya normal color. Oke, arterinya normal. Echogenic material was noted within the left common femoral vein and popliteal vein, and both vein were non-compressible. Jadi tidak bisa dikompres. Habis itu ada echogenic material ya. Ini DVT-nya nih ya. Ada gumpalan darah ya di bagian venanya. Jadi kita harus kalau aku mungkin pertama konsul dulu ya, konsul ke bedah vaskularnya ya. Vascular surgery. Oke. I will come see the patient immediately and will call the interventional radiologist if needed. She'll need thrombectomy or thrombolysis. Ini kayak bukan kita yang ngerjain ya. Apakah perlu bolus heparit? Perlu nggak ya? Kita konsul. Kayaknya nggak disuruh ya. Kalau nggak disuruh jangan berani ya. Mungkin nanti bisa malah resiko perdarahan saat ada tindakan trombektomi atau trombolisis ya. Jadi kita stabilkan aja pasiennya. Pasiennya demam ya, kita kasih paracetamol. Oke. Antibiotik juga kayaknya rasional ya buat dikasih ya, karena tadi pasiennya apa ya, ada keluhannya. Oke, sebenarnya nggak ada keluhan ya. Ya kayak gini pasti ada infeksinya kemungkinannya. Sampai biru begini. Kita mencegah supaya tidak terjadi infeksi ya, bisa kita kasih antibiotik lah. Yang dia luas ya spektrumnya, mungkin bisa kita kasih ceftriaxone, nggak ada ceftriaxone ya, cefotaxime deh boleh deh. Oke. Ya. Tadi OR kan ya? We'll call the interventional radiologist if needed. Prep for OR or IR apa nih? For intervention in the AM. Yang mana nih? Oke, langsung ke OR dong kalau begini ya. Nggak perlu observasi lagi dong. Oke, diagnosisnya apa diagnosisnya? Vaskular, DVT, deep vein thrombosis. Bisa di apa sih masalahnya? Painful leg ya. Got worse, trouble sleeping, breast cancer. Apa lagi diagnosisnya ya? Coba ada lain nggak? Vaskularnya. Dergomen, mottling Boysley, musculoskeletal, avoiding pain, no pruritus, palpable, DP pulse ya. Oh, kita cek gulanya, teman-teman. Tadi pulsnya nggak terlalu teraba ya. Nah, oke, gulanya nggak tinggi ya gulanya. Oke, apa ya? Diagnosisnya apa lagi dong? Apalagi ya? Deep vein thrombosis, breast cancer gitu ya. Oh, nggak bisa. Bukan diagnosis emergency kali ya. Tapi bagus semua, berarti ini doang yang naik nih. Apa nih diagnosisnya? Peripheral artery occlusion, mungkin nggak ada oklusi, mungkin aja. Peripheral artery disease, apalagi sampai biru gitu ya, bisa jadi karena ada oklusi. Itu kali ya yang dimaksud diagnosis 2-nya nih. Oke deh, hands off. Oke, bukan peripheral artery occlusion, apa yang benar? Phlegmasia Kurella dolens, apa nih? PCD, rare syndrome defined by clinical triad of acute limb swelling, ischemic pain, and cyanosis. Oh, which painful blue edema result from extensive thrombotic occlusion of the major and collateral vein. Oke. Thrombotic exclusion ya. Oke. Ini ilmu baru juga nih. Oke, sebagai mahasiswa kedokteran harus terus belajar ya teman-teman ya. Oke. Ya. Oke, menarik. Kita coba pelajarin lagi kasusnya ya. Apa yang dilakukan sudah benar.
Oke, interventionnya ada yang salah nih. Apa harusnya yang critical nggak? Oke, pain medication dan juga heparin bolus. Harusnya kita berikan ya. Oh ya, pasti ini kesakitan ya. Salah nih, kita harusnya kasih heparin ya. Antibiotik nggak perlu. Oke, investigation. Oke, mau tindakan ya, jangan lupa buat diperiksa koagulasi panel, blood type. Oke. US lower extremity. Oke, nggak cuma yang bedside ya, harus diperiksa secara menyeluruh juga. Oke, kalau begitu. Oke, mungkin itu buat hari ini. Cukup menarik, semoga bisa menambah ilmu buat aku sendiri dan juga buat teman-teman semua. Jadi konten edukasi ya buat kita semua. Oke, aku Hatta dari Lab Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.